Pasien ya, ibu itu dia kena autoimun ya, dia tinggal di Bintaro ya, subhanallah. Suatu hari datang ke saya dan sudah 5 tahun, dia umurnya 43 tahun dan dia 43 tahun itu sudah minum steroid, akibatnya menopause pada usia 43 tahun, udah nggak mens lagi. Subhanallah, akhirnya ketemu saya saat itu dan saya anjurkan beliau ya memperbaiki pola makan segala macam, termasuk minum serai. Dan hasilnya spektakuler. 3 bulan kemudian, kuasa Allah, izin Allah, beliau mens kembali. Ya, dahsyatnya. Jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah. Jadi kalau kita sudah mulai yakin dengan itu teman sekalian, maka sebenarnya banyak sekali yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi ketika kita minum jahe itu kita bukan cuma dapat panasnya doang, kita dapat antioksidannya, kita dapat anti kankernya, kita dapat buat emahnya, ya, banyak sekali. Ya. Itu bapak-bapaknya nggak dikasih ya? Kurang banyak, bikin sendirilah di rumah, kan sampel aja. Jadi kayak begitu tuh bisa jadi sarapan pagi-pagi, nggak usah banyak-banyak, 1 mangkok kecil cukup kok. Ya, kita bisa mengganti pola makan yang tinggi karbo, miskin serat, miskin enzim dengan makanan kayak tadi. Ya, sesimpel itu coba, Masya Allah kan. Makanya saya pesan kepada Anda yang mungkin punya masjid ya, atau mungkin kita punya pondok seperti Ustadz Lukman gitu ya. Mari kita wujudkan generasi sehat di masa depan itu dengan mengembalikan makanan mereka ke makanan-makanan yang alami, yang fresh, halalan, toiban. Jangan ada lagi misalkan mie instan di pondok, ya nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, sampaikan kepada mereka, ya. Atau mungkin gula pasir, ya, tepung-tepungan. Kenalkan mereka dengan makanan sehat, sehingga nanti kebiasaan itu yang akan mereka jalani. Ya, apa mungkin mereka lakukan tiap hari. Ya, sehingga mereka ketika keluar dari pondok itu mereka bisa menyampaikan pesan kesehatannya kepada orang lain. Dan saya sampaikan, sehat harus membuat kita makin taat. Ya, kalau nggak taat dengan sehat tadi, sakit mungkin lebih baik. Ya, seperti itu. Enak nggak saladnya? Enak kan? Alhamdulillah. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya, saya memberi contoh aja, ya. Sebenarnya ibu-ibu jauh lebih canggih dari saya, ya. Anda lebih canggih. Nanti kalau sudah mulai gerakan ini, kita mungkin di mana-mana hidup sehat seperti ini, maka kita akan punya market sendiri, ya. Kita akan punya pasar sendiri, ya. Jadi kita sudah abang-abang yang jual gorengan gitu, nanti mereka berubah jualannya, ya. Yang jualan gak sehat juga akan berubah, ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Baik. Dan terakhir ya, jadi tadi ada saya sampaikan tentang rempah ya, rempah saya kira sudah paham lah ya. Jadi teman-teman di sini saya kira mungkin banyak ikan ya, banyak ikan. Jadi kalau ada namanya pindang, mungkin kalau di Palembang saya nggak tahu di sini apa. Jadi cobalah mulai sekarang ketika Anda bikin pindang atau mungkin gulai-gulai tanpa santan, kuahnya Anda makan atau minum. Karena dalam kuah itu mengandung herbalnya, rempahnya. Jadi kalau makan misalkan pindang atau mungkin gulai ikan gabus gitu kan, yang pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai serai gitu, kuahnya diminum. Itu obat, ya. Termasuk saya memang sengaja minta kepada Anda, kepada Ustadz Lukman ini. Dan saya kira mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah ya tentang lidah buaya. Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah kena namanya gastritis erosif. Jadi lambung beliau tuh berdarah. Ya, lambung beliau itu berdarah. Ya, sampai ke BAB-nya itu campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini, ya, lidah buaya. Kebetulan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Dan itu nggak ada 3 hari, 2 harian itu pendarahannya berhenti, ya, lidah buaya ini. Jadi lidah buaya ini kalau boleh saya sampaikan, ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan, coba Bapak Ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya, bisa, ya. Atau kunyitnya pakai lidah buaya, kunyit asam gitu kan,
Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa bermanfaat untuk wasir, ya, buat mah, ini obatnya mah nih, lidah buaya ini, ya. Jadi wedang jahenya pakai lidah buaya, ya. Dan ini ibu-ibu, Anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian dikasih garam sedikit, ya. Kita nggak usah contohin lah. Dikasih garam sedikit, nanti lalu dia kan nyatu dalam airnya. Itu buat spray, buat semprot ke kulit kita, bisa melembabkan, ya, moisturizer seperti itu. Dia juga bisa untuk membersihkan, dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami. Ya, jadi kalau ada luka, saya nggak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik. Tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topikal, benar kan? Sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka. Ya, bagaimana caranya detailnya tanya beliau, ahlinya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau nanti di rumah Anda punya orang tua, keluarga atau siapapun saudara yang mungkin ada luka kencing manis, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma sama gamat, bahkan lidah buaya. Ya. Jadi Allah sekalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah, ya, tanpa menyiapkan sarana prasarana yang nggak mungkin, ya. Jadi di mana tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang, ya. Maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari, ya. Rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur, ya. Kalau Anda yang sempat baca tulisan saya, postingan saya tentang jamur, ya, jamur itu salah satu pengikat logam yang sangat baik, dan dia merupakan salah satu produk fermentasi yang juga baik, jamur, ya. Jamurnya Anda bisa bikin sup jamur, kasih sayur gitu kan, Masya Allah. Simple sebenarnya, asal kita mau. Tapi ingat, mulai kurangi yang tidak sehatnya, ya. Kita mulai switching. Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, Anda butuh karbohidratnya, gitu. Tidak mesti makan nasi putih kok, kita makan buah juga dapat karbohidrat, ya, tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Contohnya brown rice atau beras coklat, atau beras merah atau beras hitam. Itu kan karbo yang kompleks, yang sehat, masih tinggi seratnya. Nah, jadi nggak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Kalau orang Barat, Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya, jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampain badan. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Gak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing. Dan ingat, hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini. Ya, laki-laki yang pengen memuaskan istrinya, ya hiduplah sehat. Karena banyak kasus perceraian gara-gara suami nggak puas atau istri nggak puas dalam hubungan biologis. Banyak loh. Jadi makanan itu urusannya sampai ke negara. Maka kata beliau tadi itu kan, kata beliau Pak Surya itu kan, itu di Jepang itu makanan-makanan di riset, dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk blue zone. Blue zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tapi ya. Ada Yunani sebagian, California, ya, juga sebagian, termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food, makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya, maka kayak kita bicara lihat di Jepang nggak ada warteg. Nggak ada warteg kan? Ya emang nggak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana, sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Nggak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Nggak usah dipanaskan. Seperti kata Pak Surya tadi. Karena beliau kan lama di Jepang tuh, jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing. Gitu loh. Orang di sana ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya, angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia karena nggak ada Tuhan di sana kan. Tuhannya itu waktu sama uang, sama waktu uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik. Ya.
mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal Hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa Ayamul Bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa. 17-nya, 16 istirahat, 17-nya berpuasa. Atau berbekam, maaf. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin. Ya. Jadi begitu.